Shalom saudara-saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita kembali bertemu di renungan pagi ini. Dan hari ini sungguh saya akan membawakan dengan tema Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bukankah hari-hari ini kita semuanya ingin ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Cuma sebelum Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, kita baca dulu firman Tuhan yang ini. Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini kisah adalah, kita ambil kisah dari Abraham, saudara. Tuhan menyediakan apa yang Abraham butuhkan, tapi harus lewati proses dulu, saudara. Proses apa yang harus kita lalui untuk memperoleh yang Tuhan sediakan? Kita lihat, poin pertama adalah di Kejadian 22 ayat 2-3 saya bacakan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu dan korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, poin pertama adalah apa? Abraham punya iman, saudara. Untuk memperoleh apa yang Tuhan sediakan, kita harus mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Iman itu nggak boleh goyah. Permintaannya nggak tanggung-tanggung, saudara. Anaknya yang tunggal, saudara. Pada satu anaknya itu adalah anak yang dikasihi, saudara. Itu Ishak yang ditunggu-tunggu sekian tahun. Setelah dapat, Tuhan minta. Itu harus apa? Punya iman, saudara. Dia melangkah dengan iman. Dia pergi dan pagi-pagi dia sediakan. Inilah poin pertama. Untuk memperoleh apa yang Tuhan sediakan, kita harus punya iman dulu. Syaratnya ada. Yang kedua, kita lihat di Kejadian 22 ayat 12a. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Poin kedua adalah apa? Supaya Tuhan yang menyediakan dan kita dapat adalah apa? Kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, kita di dalam rumah tidak boleh keluar. Kita dimanapun kita berada, kita dilatih untuk hati takut akan Tuhan. Jangan sampai hati ini jadi nggak takut. Awalnya kita bertobat, kita jadi takut akan Tuhan. Kita jangan sampai kembali kepada manusia lama kita. Tetap jaga hati supaya tetap takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, pasti Tuhan jaga. Dan pasti Tuhan menyediakan apa yang dia butuhkan. Yang ketiga, yang terakhir, adalah apa? Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kata Tuhan. Ini artinya apa? Yang ketiga, poin ketiga. Berani memberi yang terbaik buat Tuhan. Ini yang Tuhan sehari-hari gini. Pada saat itu dia cuma anak satu-satunya, saudara. Nggak banyak. Anak satu-satunya. Tapi dia berani memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Hari ini saya tantang saudara dan saya. Apa yang berani saudara berikan kepada Tuhan? Apa yang berani saudara persembahkan kepada Tuhan? Hari-hari ini Tuhan lihat. Apa yang berani kita berikan kepada Tuhan yang terbaik? Apakah engkau masih tetap melayani Tuhan? Apakah engkau masih tetap menyembah Tuhan? Apakah engkau masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang saudara butuhkan? Jika iya, kita bersyukur. Percayalah, apapun yang kita hadapi ini pasti cepat berlalu. Dan Tuhan selalu tersediakan yang terbaik bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.